Aku sedang bercermin, teman-teman. Wah, aku cantik juga ya. Tapi tidak semua orang beruntung. Kecantikan itu hanya di wajah. Dan itu berarti kecantikan yang sebenarnya berasal dari dalam diri sendiri. Dongeng yang akan aku ceritakan adalah tentang hal itu. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang raja. Dan raja itu mempunyai 3 anak laki-laki. Mereka bermain bersama-sama, bermain petak jongkok dan petak umpet. Kemudian anak-anaknya tumbuh dewasa dan mereka merasa bosan hingga mereka memutuskan untuk menikah. Raja berpikir bagaimana menemukan pengantin. Lalu raja mengajak para pangeran ke lapangan. Raja menyerahkan busur dan anak panah. Panahlah kalian. Para pangeran tidak ingin membantah ayahnya. Mereka pun menembakkan anak panah ke arah yang berbeda. Lalu raja berkata pada mereka, "Ikuti anak panahmu. Dimanapun anak panahmu mendarat, kau akan menemukan harta terpendam." Maksudku bukan harta terpendam, tapi akan mendapatkan pengantin. Kedua pangeran tertua menemukan pengantin yang biasa. Tapi pangeran termuda yang bernama Pangeran Ivan menembakkan anak panah yang terus terbang dan hampir mengenai seekor kelinci. Kelinci itu ketakutan dan mulai berlari, lalu menginjak ayam. Ayam itu kesal karena bulu-bulunya kusut hingga dia pun bertelur. Tapi bukan telur biasa, melainkan terbuat dari emas murni. Telur itu mulai berguling dan melindas ekor tikus. Tikus itu berusaha lari, mengimbaskan ekornya, lalu telur itu jatuh dan pecah. Dan ternyata seekor katak. Pangeran Ivan melihat katak itu dan terkejut. Tidak mungkin, mana mungkin manusia menikahi seekor katak. Lalu pangeran itu pun menangis. Tapi katak itu berkata, "Jangan menangis pangeranku yang tampan. Aku akan memberimu telur emas." Dia bisa bicara. "Aku ini adalah calon istrimu, pangeran. Aku akan menjadi istri yang baik." Pangeran Ivan menghela nafas. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia pun membawa pulang katak itu. Katak itu mulai tinggal di istana, seperti hewan peliharaan. Pangeran Ivan merawatnya dengan baik, menangkap lalat untuknya. Katak itu senang sekali. Dan katak itu bernyanyi untuknya. Kuak, 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 kuak. Aku harus memotong cerita ini karena waktunya terbatas. Lalu raja mengumumkan pernikahan ketiga anaknya itu. Anak tertua akan menikahi putri seorang bangsawan. Anak kedua akan menikahi putri seorang kaya raya. Dan anak termuda akan menikahi seekor katak. Raja juga menyuruh pengantin untuk menyiapkan banyak makanan untuk hidangan pesta. Tapi Pangeran Ivan sangat sedih. Lalu katak bertanya, "Kenapa sedih, sayangku?" Mana mungkin aku tidak sedih, katak. Kau tentu tidak bisa memasak atau memanggang. Jadi aku harus menyiapkannya sendiri. Tapi katak itu berkata padanya, "Jangan sedih pangeranku sayang. Besok pasti berbeda. Jadi tidur saja. Biarlah masalah itu aku yang pikirkan." Ketika Pangeran Ivan bangun pagi, dia melihat kue 3 tingkat di atas meja dengan pengantin laki-laki terbuat dari coklat dan pengantin perempuan dari karamel. Pangeran Ivan sangat senang hingga dia ingin mencium katak itu. Tapi katak itu tidak mau. Katak itu berkata, "Oh, tidak. Aku tidak mau dicium sebelum menikah. Sebaiknya cepat kau bawa kue itu ke istana. Dan nanti aku akan menyusul ke sana." Semua orang sudah hadir di istana. Dan ketika mereka melihat kue itu, mereka ingin makan semuanya. Tiba-tiba ada suara derap langkah. Semuanya ketakutan dan menatap. Pangeran Ivan juga ketakutan. Dia penasaran dan dia menatap keluar jendela. Dan dia berkata, "Oh, cuma katakku yang sedang menuju ke sini." Lalu semua orang tenang dan mulai menyuruh pengantin untuk berciuman. Itulah yang dilakukan saat pernikahan, berciuman dan makan kue. Lalu Pangeran Ivan mencium kataknya, dan katak itu berubah menjadi putri yang cantik. Hingga yang ada di istana merasa sangat terkejut.
Isi pesan dari cerita ini adalah kau harus merawat hewan peliharaan yang tinggal di rumahmu baik-baik. Rawat mereka baik-baik ya. Hewan peliharaan itu akan merasa senang dan mereka bisa menjadi sahabatmu yang baik. Kenapa kalian makan kue pasir ini? Apa kalian tahu siapa yang membuatnya? Pasti tidak tahu. Aku akan ceritakan tentang sesuatu. Pada zaman dahulu, ada seorang gadis, Lena kecil, dan mempunyai adik Ivan kecil. Orang tua mereka pergi ke pasar untuk membeli sesuatu, tapi mereka tidak mematuhi orang tua mereka. Mereka pergi ke hutan dan tersesat. Hutan itu gelap dan seram. Tebak apa yang mereka lihat? Ada sebuah oven yang sangat besar. Isinya penuh dengan kue yang terus-menerus keluar dari dalamnya. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Dan oven itu berkata, "Ayo sini anak-anak, cicipilah kue yang lezat ini." Ivan kecil sangat senang. Tapi kakaknya Lena kecil berbisik, "Jangan makan kue itu, siapa yang tahu apa isinya?" Ivan kecil tidak mau dengar. Dia berlari dan makan semua kue itu. Lalu dia mulai merengek, "Ambilkan aku air, aku haus." Lalu Lena kecil berkata, "Aku sudah melarangmu makan kue ini." Dan tiba-tiba dia cekukan dan boom, tiba-tiba muncul sungai susu yang tepinya terbuat dari gula-gula. Lalu Lena kecil berkata pada Ivan kecil, "Baiklah, berhenti merengek. Akan kuambilkan susu dan gula-gula." Tapi Ivan kecil bukan anak yang baik. Dia tidak patuh pada siapapun. Dia mulai berguling di tanah dan bilang, "Aku tidak mau sabar, aku haus. Aku mau minum dari jejak kaki kambing ini." Dia anak yang nakal. Ingat ya, kau tidak boleh minum dari kubangan yang kotor. Tidak boleh, itu penuh dengan kuman. Tapi dia meminumnya. Dia berlutut di tanah dengan lidah keluar, siap untuk minum dari jejak kaki itu. Dan Lena kecil tidak bisa menghentikannya, karena dia tersangkut di gula-gula. Lalu dia bilang, "Jangan minum dari jejak kaki. Nanti kau berubah menjadi kambing." Tapi lagi-lagi, adiknya tidak mau mendengarkan dan tetap minum dari jejak itu. Jenis kuman apa yang ada di kubangan? Tiba-tiba Ivan kecil jadi berbulu. Lalu pohon apel yang tumbuh di dekat situ berkata padanya dengan manis, "Oh Ivan kecil, kau mau mencicipi apel masku?" Ivan kecil mencicipinya, lalu tumbuh tanduk di kepalanya dan kuku kecil di tangan dan kakinya. Lalu dia berubah menjadi kambing. Pada saat itu, ada sekelompok angsa ajaib yang terbang melintas. Mereka dengar ada yang mengunyah dengan suara keras di bawah pohon apel. Itu adalah kambing yang sedang mengunyah apel. Dia makan semuanya, bahkan juga bijinya. Angsa ajaib itu sangat kaget. Mereka pun membawa kambing kecil itu kepada penyihir tua. Mereka menukik, mengambilnya dan pergi menuju pondok penyihir tua. Ketika penyihir tua itu melihat kambing kecil, dia menyukainya. Karena dia sangat lucu, bagus, dan sangat gemuk. Sehingga penyihir tua itu ingin menelan kambing kecil. Penyihir tua mulai memanaskan ovennya dan mulai bernyanyi. Penyihir tua punya kebun kambing kecil dan api untuk makan kambing kecil sesuai keinginannya. Kambing kecil mengambil ketakutan sampai suaranya terdengar ke tepi hutan. Api menyala terang dan panas. Air dalam panci sudah mendidih. Semua pisau tajam dan berkilau. Apa ada yang mau membantuku? Dan dia cepat-cepat berlari ke tempat di mana dia melihat kakaknya berusaha keluar dari gula-gula. Penyihir tua melihat kambing kecil telah melarikan diri dan menyuruh angsa ajaibnya untuk membawanya kembali. Lena kecil baru saja keluar dari gula-gula. Dia menjemput adiknya, tapi tidak tahu harus bersembunyi di mana. Dia tersesat, duduk di tanah dan mulai menangis. Oven itu memerah tersipu malu karena telah menyuruh Ivan kecil makan semua kuenya. Dia menyembunyikan mereka di dalamnya. Angsa ajaib menukik turun dan tidak melihatnya. Lena kecil tidak bisa menemukan jalan keluar dari hutan itu. Tapi Ivan si kambing kecil bisa menemukan jalan untuk pulang. Ketika sampai di rumah, Lena kecil menceritakan yang terjadi.
Lalu Ivan kecil dibawa ke semua dokter dan diberi semua macam obat. Akhirnya dia menjadi anak-anak lagi. Jadi sebaiknya kau jangan makan sembarangan di tempat yang asing. Dan jangan minum air apapun selain air matang atau dari botol bersih. Nanti kau menjadi kambing dan dokter tidak mau menolongmu.